Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami yang beranggotaan 3 orang, yaitu Iis Sisnawati, Nopi Sinta Mutiara, dan Siti Hamidah. Dalam mata pelajaran perkembangan kemampuan kognitif dan bahasa anak usia dini. Adapun materi yang akan dipaparkan yaitu yang berjudul otak dan fungsi kognitif. Perlu diketahui bersama bahwa kondisi otak masing-masing manusia akan mempengaruhi proses kognitifnya. Otak yang sehat akan memudahkan manusia berpikir dan bertindak. Sebaliknya, kondisi otak yang cedera atau mengalami kelainan akan berdampak pula pada proses dan perkembangan yang lainnya. Berikut ini akan dijelaskan pentingnya otak dan stimulasinya pada anak usia dini. Adapun dalam materi yang kelompok kami bawakan ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana hakikat otak anak. Yang kedua, apa saja bagian-bagian otak manusia. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan otak dan perkembangan kognitif anak usia dini. Berlanjut kita untuk pembahasan yang pertama, yaitu hakikat otak anak. Pada otak terdapat miliaran sel saraf yang berkembang sejak masa janin hingga setidaknya usia remaja. Beberapa penambahan ukuran otak dan juga disebabkan oleh myelination, sebuah proses di mana sel otak dan sistem saraf diselimuti oleh lapisan-lapisan sel lemak yang bersekat-sekat. Ini menambah kecepatan arus informasi dan di dalam sistem saraf. Myelination dalam daerah otak yang berhubungan dengan koordinasi mata, tangan belum lengkap sampai usia 4 tahun. Hal inilah yang menyebabkan koordinasi mata dan tangan anak di bawah 4 tahun masih belum sempurna dan memerlukan bimbingan dari orang dewasa. Otak manusia seperti halnya bagian tubuh atau organ tubuh lainnya. Organ tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bahkan Nelson menyebutkan bahwa otak merupakan salah satu organ tubuh yang mengalami perkembangan luar biasa pada masa prenatal. Diperkirakan setelah lahir, otak anak memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron. Berat otak anak pada saat lahir kira-kira 25% dari berat otak orang dewasa. Sel-sel otak yang terus berkembang saling terkoneksi satu sama lain. Neuron akan menjalin hubungan satu sel dengan sel lainnya yang ada di dalam otak, sehingga membentuk seperti serabut-serabut lembut yang menutup area otak. Serabut-serabut otak ini akan semakin penuh seiring dengan bertambahnya usia anak. Dapat dilihat pada gambar, jumlah serabut otak anak usia dini berkembang sangat pesat dari serabut-serabut sel yang saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk serabut yang sangat kompleks dan rumit, ternyata memiliki relasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada bagian-bagian pada otak. Otak manusia memiliki 2 belahan besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan otak tersebut berada pada bagian otak yang paling besar areanya, atau biasa disebut dengan otak besar atau cerebrum. Otak kiri berfungsi untuk bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Sedangkan otak kanan berfungsi untuk seni musik, gambar, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi.
Selanjutnya, otak dan perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan otak pada masa bayi invasi berkembang sangat cepat. Pada saat lahir, berat otak anak masih sekitar 25% dari berat otak orang dewasa. Namun, pada usia 2 tahun mengalami peningkatan, yaitu berat otak anak sudah mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Cepatnya perkembangan otak anak pada saat lahir dan usia 2 tahun harus menjadi perhatian bagi orang tua maupun guru. Pada masa tersebut harus dimanfaatkan betul untuk melakukan simulasi yang tepat agar perkembangan otak anak berkembang secara maksimal. Perkembangan otak anak salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan otak anak. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nick Connors. Yo, girl.